Sekolah Kejuruan SMK Negeri 5 Pangkep. Skalpa ada beberapa jurusan loh, termasuk jurusan perkantoran. Di jurusan perkantoran kami belajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Di video kali ini kami akan memperjelaskan secara singkat tentang apa itu kepegawaian. Yuk nonton sampai habis. Hai, perkenalkan saya Hasni, koordinator kelompok 1 yang akan memandu video mulai dari awal hingga akhir. Hai, nama saya Nisok Novianti. Hai, nama saya Nurul Hikmah. Hai, nama saya Muhammad. Hai, perkenalkan nama saya Nurjana. Hai, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Hai, perkenalkan nama saya Amiranda. Perkenalkan nama saya Nur Sabila. Hai, perkenalkan nama saya Nur Sabila. Hai, nama saya Nurul Ismail. Hai, perkenalkan nama saya Mirnawati. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Fitri. Hai, Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Amrin. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. halo teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bab 1, memahami administrasi kepegawaian. Di dalam administrasi kepegawaian, kita akan membawakan materi pangkat golongan ruang dan pangkat eselon. Halo guys, kami akan menjelaskan pangkat golongan ruang dan pangkat eselon. Nah, kami akan menjelaskan pangkat golongan ruang. Menjadi seorang pegawai negeri sipil masih menjadi dharma bagi sebagian orang. Nah, adapun pangkat golongan PNS sangat dipengaruhi oleh 1. Waktu lamanya mengabdi, 2. Tingkat jabatan yang pernah diikuti, 3. Kompetensi, 4. Pendidikan, 5. Prestasi PNS yang bersangkutan. Ada 3 kenaikan pangkat dan golongan aparatur sipil negara. 1. Kenaikan pangkat reguler tiap 4 tahun. 2. Kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional. 3. Kenaikan pangkat jabatan struktural. Adapun urutan pangkat dan golongan PNS yaitu golongan 1 juru, golongan 2 pengatur, golongan 3 penata, golongan 4 pembina. Kedua, tingkat pendidikan CPNS. Jika Anda memiliki ijazah SMA, maka saat Anda mau melalui karir pegawai, Anda akan masuk dalam golongan 2A. Anda akan naik pangkat secara bertahap dalam waktu 4 tahun menjadi sekali 2B, 2C, 2D hingga golongan 3. Untuk naik pangkat yang lebih tinggi dari golongan 3, Anda dapat kembali ke sekolah untuk mendapatkan ijazah yang lebih tinggi. Ijazah tersebut nantinya akan Anda ajukan kepada atasan Anda untuk pangkat yang lebih tinggi. Baik, kami akan menjelaskan tentang pangkat eselon. Pangkat eselon terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan eselon 5. Beberapa penjelasan tentang tingkatan eselon. Eselon 1 adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tinggi yang setara dengan pimpinan tinggi utama. Jenjang pangkat eselon 1 terdiri dari 2, yaitu eselon 1A dan 1B, dengan golongan tertinggi 4E dan golongan terendah 4D. Contoh, eselon 1, ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, dan direktur jenderal. Eselon 2 adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi media, dengan golongan tertinggi 4D dan golongan terendah 4D. Contoh eselon 2 seperti kepala biro, kepala pusat, sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris badan. Eselon 3, contoh jabatan eselon 3 seperti kepala bagian, kepala bidang, sekretaris, dan dinas sekretaris badan. Eselon 4, contoh jabatan eselon 4 seperti kepala sub, bidang, dan kepala seksi. Eselon 5, eselon 5 adalah jabatan struktural atau eselon tingkat 5 atau terendah. Halo everyone, setelah kita dengarkan penjelasan dari bab 1 tadi, cukup menarik ya. Nice, kita lanjut bab 2, memahami regulasi kepegawaian. Di regulasi kepegawaian yang akan dibahas ialah pengertian regulasi dan pelantikan CPNS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi dari kepegawaian. Dan saya akan menjelaskan susunan cara pelantikan pegawai. Regulasi kepegawaian. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok. A. Pengertian dari regulasi kepegawaian. Regulasi kepegawaian adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan yang mengikat secara umum, baik karyawan maupun pengusaha yang dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, peraturan
Perundang-undangan Kepegawaian secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU Naker. Fungsi dari regulasi kepegawaian suatu lembaga atau perusahaan adalah A. Menjamin kinerja karyawan, B. Menjaga hak dan kewajiban karyawan, dan C. Menjamin kepastian hukum. Terima kasih. Susunan cara pelantikan pegawai. Kata pengantar dan pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD, pimpinan rapat selanjutnya menyerahkan acara kepada pembawa acara. Setelah mengetuk palu sidang 3 kali, pembawa acara menerima penyerahan acara. 1. Upacara sumpah pejabat pelantikan serah terima jabatan. 2. Persiapan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan bupati, jabatan yang akan disumpah dan dilantik mengambil tempat. 3. Rohaniwan mengambil tempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Pengambilan sumpah jabatan, rohaniwan kembali ke tempat. 5. Menandatangani berita acara sumpah pejabat, saksi mengambil tempat, saksi kembali ke tempat. 6. Pelaksanaan pelantikan. 7. Pejabat yang akan disumpah dan dilantik kembali ke tempat. 8. Kata-kata pelantikan. 9. Persiapan pelaksanaan serah terima jabatan. 10. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. 11. Jabatan lama dan pejabat baru kembali ke tempat. 12. Pembacaan doa. Nah, adapun regulasi yang mengatur mengenai kepegawaian pegawai negeri sipil yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang kenaikan pangkat PNS. Macam regulasi kepegawaian. 1. Peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerja jam sostek. Jam sostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uyan sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal. Halo guys, kali ini kami akan menjelaskan bab 3, Sistem Administrasi Kepegawaian. Di dalam Sistem Administrasi Kepegawaian terdapat materi pegawai swasta. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu pegawai swasta. Halo guys, kali ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang pegawai swasta. Pegawai swasta, sesuai dengan namanya, karyawan swasta adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan non pemerintah. Perusahaan tersebut bisa berupa PT, CV, atau lain-lainnya. Tugas utama dalam suatu pegawai swasta adalah mendukung suatu perusahaan untuk bisa mencapai tujuan dan keuntungan yang sesuai dengan targetnya. Perbedaan pegawai swasta dan pegawai negeri. Yang pertama, sumber pendapatan. Pegawai swasta yang bekerja untuk perusahaan atau organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dan sumber pendapatannya berasal dari hasil usaha perusahaan. Sedangkan pegawai negeri yang bekerja untuk pemerintah dan sumber pendapatannya berasal dari anggaran pemerintah. Yang kedua, status pekerjaan. Pegawai swasta bekerja dengan status bebas, sedangkan pegawai negeri bekerja dengan status terikat pada pemerintah. Yang ketiga, regulasi dan perusahaan. Pegawai swasta harus mematuhi regulasi dan perusahaan, serta harus bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditetapkan. Pegawai negeri harus mematuhi perusahaan dan regulasi pemerintah, serta harus bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, sistem pensiun. Pegawai swasta umumnya memiliki sistem pensiun yang berbeda dengan pegawai negeri.
yang cenderung mengikuti sistem pensiun yang ditetapkan pemerintah. Terakhir, job security. Pegawai swasta memiliki job security yang lebih rendah dibandingkan pegawai negeri. Pegawai negeri memiliki job security yang tinggi. Ciri-ciri pegawai swasta: 1. Bekerja di perusahaan atau organisasi. 2. Memiliki karakteristik yang ditandatangani. 3. Dibayar dengan gaji atau imbalan. 4. Harus mematuhi peraturan yang disampaikan oleh perusahaan. 5. Dapat ditemukan di berbagai industri. 6. Dapat bekerja dalam berbagai posisi. 7. Dapat meminta izin dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan. 8. Dapat memperoleh benefit yang ditawarkan oleh perusahaan. Contoh perusahaan bagi pegawai swasta. 1. Bank nasional maupun asing seperti BRI, BCA, Mandiri, dan Citibank. 2. Perusahaan telekomunikasi, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren. 3. Perusahaan manufaktur. 5. Perusahaan retail, Matahari Department Store, PT Hero Supermarket, dan PT Tokopedia. 6. Perusahaan teknologi informasi, Google Indonesia, PT Microsoft Indonesia, dan PT Gojek. 7. Perusahaan farmasi, Kimia Farma, dan PT Kalbi Farma. 8. Perusahaan minyak dan gas, yaitu Pertamina. Halo guys, materi terakhir, bab 4, menerapkan perencanaan kebutuhan pegawai, di mana kami akan jelaskan apa maksud dari kebutuhan pegawai. Halo guys, kami akan menjelaskan perencanaan kebutuhan pegawai. Saya akan menjelaskan pengertian formasi pegawai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara pegawai ASN. Formasi pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang telah diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk dapat melakukan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Adanya manfaat perencanaan kebutuhan pegawai. 1. Memperbaiki kinerja pegawai. 2. Melakukan pengadaan pegawai baru secara ekonomis. 3. Memperoleh pegawai pada posisi yang tepat. 4. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. 6. Menjadikan dasar untuk kegiatan yang lain seperti rekrutmen, diklat, dan lain-lain. 2. Penerapan formasi. 1. Sebagai bahan perencanaan di bidang kepegawaian. 2. Supaya suatu organisasi terpenuhi jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. 3. Meningkatkan kinerja organisasi. Perencanaan kepegawaian adalah suatu proses memprediksi keadaan dan menentukan kebutuhan pegawai pada masa sekarang dan masa yang akan datang, supaya organisasi tidak kekurangan atau kelebihan jumlah pegawai dengan kualitas tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Hai everyone, gimana materinya? Menarik kan? Menarik dong. Kalian beneran aja nggak masuk OTKP? Yang bener aja, Ruya. Yuk masuk OTKP. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.